Gawat, rakyat menjerit listrik naik. Ada yang 2 juta jadi 20 juta. Tegas, Prabowo, turunkan tarif listrik. Ini solusi yang diberikan Prabowo. Bisa turun listrik 20%. Banyak masyarakat yang mengeluh kenaikan selama masa pandemi COVID-19. Dalam catatan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, ada pelanggan yang tagihan listriknya mengalami lonjakan cukup tinggi, bahkan sampai 200%. Ya, 200%. Menjawab kehebohan tarif listrik, Jubir Presiden Bidang Sosial, Angki Yudhistia mengatakan, konsumsi masyarakatlah yang menyebabkan tagihan listrik menjadi naik. Sungguh tak ada simpati. Dia berkata, itu lebih karena konsumsi listrik yang meningkat signifikan ketika masyarakat lebih sering beraktivitas di rumah seiring masa pembatasan sosial berskala besar, PSBB, katanya. Sementara itu, berkebalikan, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai, dengan banyaknya laporan publik kepada PLN, tidak rasional jika alasan kenaikan listrik disebabkan tingginya penggunaan. Dari laporan publik, sepertinya sudah tidak rasional lagi alasan PLN bahwa kenaikan tagihan listrik semuanya karena kenaikan penggunaan. Tulis Said Didu pada akun Twitternya Rabu 10 Juni 2020. Ia pun berharap jika kenaikan yang dirasakan oleh warga bukan untuk membayar utang PLN. Semoga bukan karena PLN butuh cash besar untuk bayar utang sehingga menaikkan penggunaan lewat markup catatan penggunaan listrik, sambungnya. Komentar pada cuitan Said Didu pun ramai dengan warga yang melaporkan kenaikan tarif listrik. Bahkan beberapa menganggap kenaikan sudah mencapai 150%. Saya juga bingung Om, ini yang salah tukang catatnya, apa KWH-nya? Masa jauh banget naiknya pemakaian? Padahal biasa aja pakai listrik, palingan nyolder dikit-dikit. Tulis @hwe740. Netizen lain, bingung Om, tagihan bulan Juni bisa gitu, padahal pemakaian sama saja, nggak beda jauh. Kami semenjak awal bekerja dari rumah, bagaimana WFH? Jadi alasan, apakah itu yang jadi alasan? Petugas PLN yang cek meteran juga info catatan normal saja. Lah, kok bisa naik 150-an%? Tolong Pak Prabowo, turunkan tarif listrik. Dulu Prabowo sudah memberi solusi. Prabowo pengen turunkan tarif listrik 20%. Begini caranya. Dulu, 10 April 2019, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan menurunkan tarif listrik bertahap jika terpilih nanti. Sasaran pertama penurunan tarif ialah golongan 450 dan 900 volt ampere, di mana penurunannya sampai 20%. Anggota tim Ekonomi Penelitian dan Pengembangan Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandiaga, Haryandi Mahardika, menjelaskan, kunci untuk menurunkan tarif ini adalah penghematan dan pengaturan pada komponen bahan baku utamanya, yakni batu bara. Dengan demikian, dia bilang penurunan tarif ini tidak memakai instrumen subsidi. Bukan subsidi, tapi skema penghematan dan pengaturan komponen terbesarnya, batu bara. Jelas Haryadi kepada Detik Finance Rabu, 10 April 2019 tahun lalu. Dia menjelaskan, untuk menurunkan tarif listrik, sebenarnya ada beberapa konsep. Tapi saat ini, didiskusikan oleh tim, ialah mengatur tata niaga batu bara yang dijual untuk kebutuhan pembangkit listrik. Selama ini kan, batu bara untuk pembangkit listrik, ya, fluktuatif sekali. Nggak bisa diprediksi, kadang-kadang juga dapatnya mahal. Karena komponen terbesar batu bara, sehingga berimbas pada tarif listrik yang tinggi. Yang kita lakukan, melakukan pengaturan khusus pembangkit listrik, semacam DMO untuk batu bara listrik, jelasnya. Dia mengatakan, skema tersebut berbeda dengan Domestic Market Obligation atau DMO saat ini. DMO sendiri merupakan kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasuk kebutuhan PT PLN, Persero. Lanjut Haryadin,
Kebijakan yang bakal diterapkan nantinya lebih mengatur soal harga batu bara. Ini ada program spesifik khusus untuk batu bara yang dijual di pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Lebih diatur fluktuatif harganya. Dalam ilmu finance hedging, dulu harganya. Kontrak dulu perusahaan-perusahaan batu bara. Kita kontrak dengan harga yang stabil dan diberikan batas atasnya, khususnya kontrak dengan PLN. Jelasnya, dia menuturkan, dengan harga batu bara yang stabil, maka tarif listrik bisa dipangkas sampai 20%. Dengan itu, kita memprediksi kalau kita bisa menstabilkan dan level stabilitasnya 20%, lebih rendah dari harga sekarang. Maka, harga tarif dasar listrik bisa kita turunkan 20% dari harga sekarang, tuturnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi seperti sekarang. Tarif listrik naik, rakyat menjerit. Ini ada cerita viral, ceritaan pemilik bengkel las UMKM. Tagihan listrik membengkak, biasanya 2 juta, jadi 20 juta. Lalu, sekarang disegel PLN. Sungguh malang nasibnya. Ditulis oleh Teguh Wuryanto, Malang 3 Juni 2020. Kepada yang terhormat Kepala PLN di tempat, dengan hormat. Nama saya Teguh Wuryanto. Sebagai pelanggan PLN nomor yang dituliskan, tarif I2, daya 23 kV ampere. Berada di wilayah Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya adalah pelanggan PLN sejak tahun 1997. Sudah 23 tahun. Dan usaha saya adalah bengkel las, UMKM. Selama menjadi pelanggan PLN selama 23 tahun, saya tidak pernah menunggak pembayaran listrik sekalipun. Dan rata-rata penggunaan listrik berkisar dari Rp985.000 sampai dengan Rp2.200.000. Tergantung dari pemakaian saya. Berpengaruh saat keadaan bengkel ramai dan harus lembur atau saat keadaan sepi. Dan itu sudah berjalan normal sejak tahun 1997 sampai tahun 2019. Masalah mulai terjadi saat ada penggantian meteran baru. Dari meteran manual diganti menjadi meteran digital pada bulan Januari 2020. Penggantian meteran terjadi pada, saya lupa tanggalnya, bulan Januari tahun 2020. Saat itu, ada pemberitahuan bahwa akan ada penggantian meteran besok. Dan benar saja, besok, seingat saya hari Minggu, langsung diganti menjadi meteran digital dan tanpa ada biaya, alias gratis. Mula-mulanya saya gembira dan percaya. Positive thinking. Pada niat baik PLN, karena kami kan sudah menjadi mitra selama 23 tahun, tanpa ada perselisihan apapun. Hubungan kami selama ini baik-baik saja. Dan saya juga nggak merasa melakukan kesalahan apapun pada pihak PLN. Saya hanya berpikir, mungkin setelah meteran diganti baru, pemakaian saya akan ada peningkatan, tapi pasti tidak seberapa. Itu mirip pengalaman saya di perusahaan air minum saat penggantian meteran baru. Ada kenaikan sedikit, tidak signifikan, dan kami anggap wajar. Dengan rata-rata pemakaian bulanan, saya dibanding bulan sebelum diganti baru. Pada bulan Februari 2020, saat ada pengecekan pertama sejak meteran diganti, ada lonjakan pemakaian yang sangat besar yang tidak seperti biasanya. Saat masih pakai meteran lama, saya awalnya agak curiga dan bertanya-tanya. Tapi kecemasan saya hilang saat tagihan di bulan Februari 2020 keluar. Dan ternyata nominalnya masih wajar saja, sama dengan kemarin-kemarin sebelum meteran diganti. Kebodohan saya mungkin di situ. Kenapa saya percaya pada niat baik PLN? Kenapa saya saat itu bulan Februari 2020 tidak ada rasa curiga sama sekali? Memang saya menganggap tidak mungkinlah PLN yang katanya profesional, yang BUMN yang milik negara, yang asetnya triliunan, sampai teledor atau khilaf seperti itu. Tidak mungkin PLN sampai tidak memberitahukan kepada pelanggannya kalau ada perhitungan yang berbeda dan tidak disampaikan kepada kami. Kalau kejadian seperti itu, kan namanya penjebakan. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. PLN kan profesional.
Begitulah pikiran kami waktu itu, Februari 2020. Kami akhirnya mengikuti saja skenario PLN. Dan pada bulan Maret 2020 dan bulan April 2020, tidak ada pihak PLN maupun suruhan PLN yang mencatat meteran seperti kemarin-kemarin. Selama 23 tahun berjalan, katanya rumah kami kosong, nggak ada orangnya. Padahal selama 23 tahun, nggak pernah seperti itu. Tapi lagi-lagi, karena tagihan listriknya yang muncul bulan Maret 2020 dan April 2020, biasa-biasa saja. Turun dan naik dalam batas wajar, sama seperti selama ini, 23 tahun. Kami tidak curiga. Lagi-lagi, kami tidak menaruh curiga sedikit pun. Sampai di sini, apakah saya dianggap bersalah karena tidak curiga? Pada bulan Mei 2020, ada orang suruhan PLN yang datang dan mencatat meteran kami. Sama seperti bulan Februari 2020, ada lonjakan pemakaian yang luar biasa di situ. Tapi lagi-lagi, kami tidak curiga dan tetap positive thinking saja pada pihak PLN. Karena nama besar PLN dan PLN yang dipercaya untuk menguasai hajat hidup orang banyak, pemangku bahan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang 1945, Pasal 33. Saya dan istri saya sampai tidak percaya, apakah kelebihan nol nilai yang tertera itu. Biasanya selama 23 tahun, tagihan kami yang selalu kurang dari Rp2.500.000 setiap bulannya. Ini yang tertera Rp20.158.000. Benar-benar seperti mimpi saya. Rasanya seperti dijatuhkan dari tingginya langit. Sakit. Dan saat itu juga, saya langsung cek meteran di tempat saya. Dan saya coba hitung sampai hari ini. Wow, dahsyat. Sebenarnya apa sih kesalahan saya sebenarnya? Sampai pihak PLN tega berbuat seperti ini. Ini benar-benar langsung mematikan usaha saya. PLN apa tidak berpikir akibat dari kebijakan sewenang-wenang ini akan membunuh kami yang menggantungkan hidup di bengkel ini. PLN telah membunuh keluarga saya dan keluarga-keluarga anak buah saya. Saya sudah datangi kantor PLN Cabang Lawang dan PLN Malang. Kami meminta kebijakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kami meminta pengertian dan jalan keluarnya. Tapi rupanya, semuanya berkesimpulan sama, bahwa kami pihak pelanggan yang teledor. Dan tagihan itu tetap harus kami lunasi. Kalau kami ingin tetap berlangganan dengan pihak PLN. Memang orang awam tidak mengerti tentang listrik. Seperti kami selalu dianggap teledor dan bersalah. Meskipun kami tidak pernah memberitahu sebelumnya, dipintarkan maupun disosialisasikan kepada kami. Bagaimana menurut pendapat Anda?